warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita masih tetap di kitab Al-Qistasul Mustaqim. Dan juga alhamdulillah atas nikmatnya yang kita diberikan istiqomah di dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hal yang berhubungan dengan Al-Mizanul Akbar, timbangan decing yang paling besar. Pada kali ini kita akan masuk ke Al-Mizanul Awsat. Al-Mizanul Awsat atau yang lebih dikenal dengan nama Asy-Syaklul Tsani di dalam ilmu mantik. Sebelum saya meneruskan pengajian kita di dalam Asy-Syaklul Tsani ini, saya harus ada beberapa muqaddimah, yakni yang namanya muqaddimah di dalam Anwa'ul Qadaya. Anwa'ul Qadaya. Kita mengetahui, mungkin sudah pernah saya jelaskan bahwasanya di mantik itu ada beberapa qadaya yang diperhatikan oleh mantik, ditengok daripada mubtada atau maudhu'nya. Ketika kita mengatakan jumlah khobariyah dengan mubtada dan khobar atau al-maudhu' wal mahmud, dikatakan al-insanu natik. Al-insanu natik. Kalau kita melihat insan yang mana dia itu adalah mubtada, makna insan ini dia tidak harus satu orang, maknanya dia boleh banyak. Kata-kata manusia ketika ada di dunia nyata, dia tidak harus satu orang, akan tetapi dia boleh banyak. Ketika dia boleh banyak ini, kita katakan ini adalah qadiyah kulliyah. Qadiyah apa? Qadiyah kulliyah. Di dalam ilmu mantik, hal yang seperti ini adalah pembagian qadiyah ditengok daripada maudhu'nya. Ketika maudhu'nya kulli, dikatakan ini qadiyah kulliyah. Bila jadi mubtada'nya atau maudhu'nya ini bukan sesuatu yang banyak, tapi hanya satu orang sahaja, dikatakan apa? Zaidun natik. Zaidun natik. Kata-kata Zaid di dunia nyata, dia dikatakan adalah satu orang saja. Zaid cuma satu orang. Dikatakan ketika mubtada'nya ini hanya satu orang, berbeza dengan insan. Insan dia boleh banyak, tapi Zaid hanya satu. Ketika dia hanya satu, dikatakan dia itu qadiyah syakhsiyah. Qadiyah apa? Syakhsiyah. Oke. Setelah itu, di dalam qadiyah kulliyah ini dibagi, para fuqaha membagi menjadi empat. Ketika kita mengatakan al-insanu natikun, manusia itu berpikir, boleh jadi semua manusia, boleh jadi sebagian manusia. Ketika boleh jadi sebagian atau semua, maka kata-kata insan boleh jadi di depannya itu ditambahi kata-kata kul atau kata-kata ba'at atau kul. Boleh jadi kita ini mengatakan kulul insan natik. Semua manusia berpikir. Boleh jadi kita katakan ba'dul insan natik. Sebagian manusia berpikir. Sebagian manusia berpikir. Kemudian selama awal daripada maudhu ini dia itu adalah lafdun kulli, makna kulli ini dia boleh banyak. Ketika dia boleh banyak, kemudian saya menjelaskan semua daripada yang banyak ini berpikir. Dikatakan dia itu adalah qadiyah kulliyah. Apa? Kulliyah. Ketika dia sebagian dibilang qadiyah juz'iyah. Bila-bila, ini adalah muqaddimah yang harus Anda pahami. Kenapa seperti itu?
Amik dari saya musallamah dahulu. Amik dari saya apa? Musallamah maknanya jangan komplain dahulu, Anda pahami saja dahulu. Nanti di kitab yang lebih besar baru kita diskusikan kenapa seperti ini. Maka, kalau kalian ingin lebih detail masalah ini, kejap lagi akan diupload kelas saya di mantik level 3, yaitu syarah tahdhibul mantik sudah hatam. Anda boleh tengok di sini. Saya jelaskan istiqoqah kenapa semua dinamakan seperti ini. Di dalam qadhiyah juz'iyah ini macam mana, apa itu kulli, semuanya saya jelaskan secara detail di channel saya Jinan TV. Kemudian, bila-bila hubungan antara natik dan insan ini dia hubungan negatif. Hubungan negatif. Ketika kullul insan natik, boleh jadi kita katakan kullul insan laisa binatik. Begitu pula di dalam juz'iyah, ketika ini hubungannya positif, boleh jadi kita negatifkan. Ba'dul insan laisa. Ketika ini semua negatif, kita tambahi namanya dengan kata-kata salibah. Kalau ini positif, kita tambahi dengan kata-kata mujabah. Qadhiyah kulliyah mujabah. Qadhiyah juz'iyah mujabah. Ini juga qadhiyah kulliyah salibah. Ini qadhiyah juz'iyah salibah. Maknanya fuqaha membagi yang namanya qadhiyah itu di dalam mantik ada 4. Ada yang namanya qadhiyah kulliyah mujabah, qadhiyah juz'iyah mujabah, ada qadhiyah kulliyah salibah, sama qadhiyah juz'iyah salibah. 4 qadhiyah ini adalah basic kalau Anda ingin mempelajari ilmu mantik, khususon di dalam babul qiyas. Ini adalah basic yang Anda harus ketahui. Ada yang namanya qadhiyah kulliyah mujabah, ada yang namanya qadhiyah juz'iyah mujabah, qadhiyah kulliyah salibah, dan qadhiyah juz'iyah salibah. Kulliyah dan juz'iyah ini tolak ukurnya adalah individu daripada maudhu atau individu daripada mubtada. Apakah semua atau sebagian? Salibah dan mujabah tolak ukurnya adalah hubungan antara mahmul dan maudhu. Apakah hubungannya itu positif atau hubungannya itu negatif? Oke. Kemudian, apa hubungannya Habib? Hal ini dengan babul qiyas. Sangat erat sekali. Sangat erat sekali. Di syaklul awal, dia termasuk syakal yang paling tinggi. Kenapa? Karena hasil konklusi daripada al-mizanul akbar. Kenapa dia dikatakan al-mizanul akbar? Mizan yang paling besar. Kenapa? Karena konklusi daripada mizan itu sendiri ada 4-4-nya. Ada 4-4-nya ini. Oke. Kenapa dikatakan al-mizanul tsani atau al-mizanul ausat? Ausatan, dia pertengahan. Karena dia tidak menghasilkan kecuali 2 ini. Kecuali 2 ini. La yuntiju illa salibah. La yuntiju illa salibah. Di dalam al-mizanul asghar dinamakan dia itu mizan yang paling kecil karena dia itu la yuntiju illal juz'iyah. 1 dan 2. Hanya ini saja. Berbeza dengan asyaklul awal. Asyaklul awal. Oke. Ini adalah muqaddimah yang pertama, bahwasanya yang namanya qadhiyah itu ada 4. Kemudian, bagaimana cara kita membagi? Mizan itu menjadi 3. Ada yang namanya mizanul akbar, ada yang namanya mizanul ausat, dan ada yang namanya mizanul asghar. Bagaimana cara kita membagi hal itu? Cara kita membagi hal itu adalah tengok daripada yang namanya al-haddul wasat. Yang namanya haddul wasat. Apa itu haddul wasat? Haddul wasat adalah kalimat yang terulang dalam 2 premis. Dalam 2 premis. Contohnya, Zaidun insan. Wa kullu insan natik.
premis yang terulang di dalam kalimat ini adalah insan dan insan. Ada dua yang terulang. Ketika yang terulang itu di dalam premis yang minor, dia ada di dalam mahmul, dan di mayornya dia ada di dalam maudhu, dikatakan dia asyaklul atau al-mizanul akbar. Kenapa? Sudah saya jelaskan, karena ini akhos, ini aham. Ini aham. Yang namanya lebih khusus itu akan masuk ke yang lebih umum. Ini adalah sesuatu yang doruri, tidak boleh kita bantah sama sekali. Kemudian di dalam asyaklus tsani, kata-kata yang terulang itu semuanya di mahmul, semuanya di mahmul atau semuanya di khobar. Contohnya Zaidun insanun, wala syai'a minal hajar bi insan. Kata-kata yang terulang di dalam dua premis ini, dua-duanya ada di ini adalah mahmul atau khobar. Ini adalah mahmul atau khobar. Ini mahmul, ini mahmul. Maknanya di dalam dua premis ini, kata-kata yang terulang atau lebih dikenal dengan nama al-haddul wasat ada di dua-duanya berada di mahmul. Dua-duanya berada di mahmul. Dengan ini akan terbezakan antara asyaklul awal atau al-mizanul akbar, yang mana mizanul akbar ini haddul wasatnya yang pertama di mahmul, yang kedua di maudhu. Al-mizanul awsat dua-duanya ada di mahmul. Al-mizanul awsat dua-duanya ada di maudhu. Dua-duanya ada di maudhu. Dibilang Zaidun bashar wa Zaidun yakul. Zaidun bashar wa Zaidun yakul. Sof tengok. Zaidun wa Zaidun. Dua-duanya yang terulang, dua-duanya ada di maudhu. Dua-duanya ada di maudhu. Ketika dua-duanya ada di maudhu atau dua-duanya ada di mubtada, dikatakan ini adalah al-mizanul asghar. Dia adalah decing yang paling kecil. Ini perbedaan antara tiga decing ini. Kenapa ini dikatakan yang paling besar, ini dikatakan yang paling kecil, ini dikatakan yang pertengahan, ini dikatakan yang paling kecil. Kenapa? Karena yang nomor satu, dia konklusinya boleh empat-empatnya ini. Boleh empat-empatnya ini. Yang kedua, al-mizanul awsat, dia tidak boleh menghasilkan kecuali nomor 3 dan nomor 4 saja. Qadiyah kulliyah salibah wa qadiyah juz'iyah salibah. Yang nomor 3, dia tidak boleh menghasilkan kecuali al-qadiyah al-juz'iyah. Nomor 1 dan nomor 2. So, tengok. Karena itu, karena yang dihasilkan tidak sekuat yang nomor 1, yang nomor 2 dan yang nomor 3, kekuatannya lebih lemah. Kekuatannya lebih lemah. Tapi semuanya mempunyai takhusus masing-masing, mempunyai kerja masing-masing. Biasanya fuqaha menggunakan yang pertama untuk membuktikan kebenaran, membuktikan sesuatu yang positif, yang ada itsbatnya. Yang kedua, membuktikan sesuatu yang negatif. Yang ketiga, membuktikan batalnya kaidah lawan. So, tengok. Akan saya jelaskan apa makna pembatalan kaidah lawan. Anda tulis saja, dan amik ini dari saya awal musallamah dahulu. Musallamah
Makna musalamah ini jangan komplain dahulu. Saya akan jelaskan satu per satu. Kalau Anda dari awal komplain, Anda tak akan paham. Ya ini yang namanya ilm itu, awal-awalnya harus diambil musalamah dulu. Setelah itu, setelah Anda paham, baru Anda boleh komplain. Kena musalamah dahulu. Kena musalamah dahulu. Semua mempunyai wadhifah masing-masing. Walaupun sebenarnya ketika ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tak perlu ada. Tapi untuk membuktikan perbezaan, nomor 2 atau al-mizanul awsat lebih spesifik. Untuk membatalkan kaidah musuh, nomor 3 lebih spesifik. Itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajari Nabi Ibrahim untuk mendebat Namrud. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul untuk membuktikan beberapa qadaya. Ketika membuktikan sebuah kaidah kuliah, menggunakan yang pertama, al-mizanul akbar. Ketika membuktikan negatif, membuktikan menggunakan al-mizanul awsat. Ketika ingin membatalkan kaidah musuh, menggunakan al-asghar. Oke. Jangan tanya dahulu, saya kena cepat soalnya. Hari ini saya usahakan yang mizanul awsat dan asghar kalau boleh selesai. Oke, ini biarkan saja jam ini. Saya sudah jelaskan syarat untuk mizanul awal, syarat untuk al-mizanul akbar ada 2. Apa? Ijabus sughra wa kulliyatul kubra. Ini mizan awal, ini mizanul akbar, kena dihafal memang. Syaratnya hanya 2. Muqaddimah sughronya harus mujabah, muqaddimah kubronya harus kulliyah. Premis minornya harus mujabah. Premis mayornya harus kulliyah. Ini mujabah, maknanya harus positif. Mayornya harus ada kata-kata kul. Oke. Asyaklu tsani, al-mizanul awsat. Ini al-mizanul awsat, Anda ambil dulu musalamah. Al-mizanul awsat syaratnya ada 2. Syaratnya ada 2. Yang pertama, antakuna al-kaif mukhtalifan. An yakuna al-kaif mukhtalifan. Yang kedua, antakunal kubra kulliyah. Antakunal kubra kulliyah. Syarat al-mizanul awsat 2. Apa? Premis minor dan premis mayor harus berbeza positif dan negatif. Kalau minornya positif, mayornya harus negatif. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Dibilang Zaidun insanun. Wala syai'a minal hajar fi insan. Zaid adalah manusia. Zaid adalah manusia. Dan tidak ada satupun daripada batu yang manusia. Softial. Kalau premis sininya musbat atau positif, sininya harus negatif. Itu yang maknanya kaifnya harus berbeza. Dan kubronya, premis mayornya, dia harus kul. Di dalam untuk kul, untuk negatif,
Di dalam mantik digunakan la syai'a. Jadi, mungkin bagi beberapa dari kalian ini sedikit baru. Amik saja musalamah. Amik saja musalamah. Kalau tidak paham, tengok video lagi. Tidak paham di video ini, Anda kena tengok video-video yang lain. Ada mungkin ada 3 atau 4 video pasal ini. Anda kena tengok semua. Anda kena tengok semua. Oke. Kemudian di dalam Al-Mizanul Awsat ini ada satunya positif, satunya negatif. Ini kaidah di dalam kias. Kalau ada positif dan negatif, kalau konklusinya yang paling teruk. Yang paling teruk. Mana yang lebih teruk? Positif atau negatif? Negatif lebih teruk daripada positif. Kalau ada positif dan negatif, maka konklusinya adalah negatif. Kalau ada kuliah dan juz'iyah, satunya semua, satunya sebagian. Mana yang lebih teruk? Juz'iyah. Maka konklusinya adalah juz'iyah. Maknanya di dalam Mizanul Awsat ini atau Syaklusani ini, dia akan konklusi 4 qadiyah. Yang pertama, kuliah salibah. Kuliah, kalau saya nak lukis dengan apa namanya, lukis dengan bagan macam ini. Yang muntaj hanya ini, dan ini. Yang lainnya tak muntaj. Ini adalah 16 possibility di dalam Al-Mizanul Awsat. 16 possibility. Karena di setiap premis, mungkin saja premis minornya kuliah mujabah, dan premis mayornya kuliah mujabah juga. Sekarang ada premis minornya mempunyai 4 possibility, premis mayornya mempunyai 4 possibility. 4 kali 4 sama dengan 16. So, ini kubro, ini sugro. 4. Karena syaratnya itu an yakunal kaif mukhtalifan wa an yakunal kubro kulliyah, ada possibility-nya dari 16 yang bisa menghasilkan konklusi hanya 4. Mujabah kulliyah dan salibah kulliyah, salibah kulliyah dan salibah kulliyah, mujabah juz'iyah
dan salibah kulliyah, salibah juz'iyah, dan mujabah kulliyah. Ada 4 saja. Dan semuanya natijahnya adalah negatif. 1, 2, 3, 4. Yang pertama mujabah kulliyah dan salibah kulliyah, hasilnya adalah salibah kulliyah. Salibah kulliyah dan mujabah kulliyah, salibah kulliyah. Yang nomor 3, mujabah juz'iyah dan salibah kulliyah, hasilnya salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah, mujabah kulliyah, salibah juz'iyah. Sof tengok. Maknanya, patternnya di dalam Al-Mizanul Awsat, dia hanya menghasilkan apa? Qadiyah salibah saja. Berbeza dengan Al-Mizanul Akbar, karena dia sangat kuat, dia boleh menghasilkan 4 qadiyah. Dia boleh menghasilkan 4 qadiyah. Akan tetapi qadiyah Al-Mizanul Awsat ini mempunyai keistimewaan apa? Kalau Anda ingin membezakan, Anda guna ini. Anda guna ini. Karena semua hasilnya akan negatif. Semua hasilnya akan negatif. So, ini penting sekali. Apa itu Mizanul Awsat? Maknanya Mizan Awsat ini haddul wasatnya semuanya ada di mahmul. Kemudian intajnya itu hanya konklusinya hanya negatif. Syaratnya 2 ini. Nanti di bab-bab setelahnya Al-Mizanul Awsat, dacing pertengahan yang digunakan oleh orang dan tidak terpenuhi syaratnya dibilang apa? Mizanus syaitan. Kias Namrudiyah. Mizanus syaitan. So, ketika syarat ini terpenuhi, mizanus syariah, mizanul akal, qistosul mustaqim. Tapi ketika 2 syarat ini tidak terpenuhi, tapi tetap dipakai, jadinya mizanus syaitan. Jadinya mizanus syaitan. Contohnya mizan yang kedua. Tengok ya, tengok ketika Namrud menggunakan mizan yang kedua ini untuk isbat. Al-ilah yuhyi wa yumit. Ana uhyi wa umit. Natijahnya dari 2 ini apa? Kita hapus. Natijahnya ana al-ilah. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Padahal ini kalau kita lihat, ini daripada Al-Mizanul Awsat. Mizanul Awsat. Karena haddul wasatnya ada di khobar. Ada di khobar atau di mahmul. Tapi dia lupa bahwasanya di dalam Mizanul Awsat ada syarat apa? An yakunal kaif mukhtalifan. Tapi di sini al-kaifnya tidak. Maknanya dua-duanya sama positif. Bukan salah satunya positif, yang kedua negatif. Akhirnya dia menggunakan Al-Mizanul Awsat yang syaratnya tidak terpenuhi untuk membuktikan ketuhanan dia. Akhirnya jadilah Mizanun Namrud wa Mizanus syaitan. Dia bukan Mizanus syariah, walaysa Mizanul akal, walaysa al-qistosul mustaqim, bal huwa al-qistosul mu'awwaj. Kata-kata mu'awwaj ini maknanya bengkok. Suf tengok, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya syaitan akan bermain di dalam qadaya mantikiyah. Maknanya kalau Anda tidak paham ini dan Anda menggunakan dacing ini,
Al-Qistosul Mustaqim dan Mizanus Syariah akan berubah bentuk, berubah hal menjadi dacingnya syaitan. Yang dimana dengan dacing setan itu semua ilmu Anda akan berubah dari salah menjadi, dari benar menjadi setan, dari benar menjadi setan. Cukup Namrud menjadi bukti dengan menggunakan mizan yang salah ini. Dari raja dia mengaku Tuhan. Wadah? Nanti ini akan kita bahas mungkin di bab, ada bab yang agak akhir, Al-Qaul fil Mizani Syaitan. Al-Qaul fi Mizani Syaitan. Rata-rata mizan syaitan ini adalah mizannya yang dikatakan oleh Imam Ghazali 3 itu cuma syaratnya tak terpenuhi. Jadi orang tengok bentuknya benar, tapi ketika kita menyelam ternyata ada yang salah, ada yang error. Dan karena orang-orang tidak tahu caranya, tapi dia menggunakan, akhirnya Anda kalau tengok di Excel itu kan dia akan menjumlah apa yang Anda masukkan. Anda input, nanti dia akan jumlah otomatis. Loh, ini inputnya sudah salah, hasilnya pasti salah. Ketika hasilnya salah dan salah itu Anda jadikan basic untuk Anda hidup, syaitan. Apa? Syaitan. Inilah yang namanya Jami'ul Ulum Mabniyah ala ilmil mantiq. Ketika cara berpikir Anda salah, otomatis semuanya akan salah. Oke? Sila dibaca. Mana Fauzul dan Fauzan tak datang? Ada yang apa baru baca? Sila dibaca Ustaz Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi amin. Al-qawlu fil mizan al-awsat qala qad fahimtu al-mizan al-akbar wa haddahu wa iyarahu wa madhinnat isti'malih. Ini adalah ini adalah secara mujmal al-mizanul awsat. Sekarang setelah Imam Ghazali menjelaskan al-mizanul akbar, yaitu atau yang lebih dikenal di dalam mantik dengan nama Asyaklul Awal. Ini kan kitab ini kan memang stylenya style tanya jawab, style hiwar, conversation antara Imam Ghazali dan kawannya yang ahlu taklim. Setelah Imam Ghazali menjelaskan apa itu mizan akbar kepada kawannya ini, kawannya karena dia itu munsif, dia cakap, memang sekarang aku sudah paham apa itu al-mizanul akbar. Kemudian tolong jelaskan kepada saya apa itu al-mizanul awsat. Anda kan cakap ada yang namanya mizan akbar, awsat, asghar, talazum, wa ta'anud. Semua itu adalah qistosul mustaqim. Apa itu? Nama-nama yang sedikit pelik terhadap saya. Tolong jelaskan. Sekarang setelah Anda menjelaskan al-mizanul akbar, saya paham. Sekarang kita ganti tajuk ke al-mizanul awsat. Apa itu mizanul awsat? Ayo. Ma huwa? Dari mana Anda mengetahui ada yang namanya mizanul awsat? Jangan-jangan itu hanya imajinasi dan fantasi Anda saja. Anda pikir-pikir, kemudian Anda beri nama fantasi Anda dengan nama al-mizanul awsat. Boleh jadi kan? Boleh jadi saja. Waman wado'ahu. Siapa yang buat mizanul awsat ini? Siapa? Waman istakmalahu. Siapa yang pakai? Dari mana ini bila dipelajari? Siapa yang buat dan siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Ayo. Qultu al-mizanul awsat aidan lil Khalil alaihi salam haitsu qala ta'ala qala la uhibbul afilin. Mizanul awsat ini juga adalah kepunyaan Khalil alaihi salam.
yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pakai Mizanul Awsat? Pakai. Macam mana? Apa dalil yang membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim memakai Al-Mizanul Awsat? Kata-kata dalam Al-Quran, qala la uhibbul hafilin. Habib mana? Wong cuma kata-kata satu saja. La uhibbul hafilin. Katanya Habib ada yang namanya premis minor dan premis mayor. Ini loh cuma satu, la uhibbul hafilin. Mana? Yang satunya mana? Memang biasa macam itu. Anda jangan kira Al-Quran ini macam manatiko. Al-Qamaru afil wa inilah uhibbul tak macam itu caranya. Memang Al-Quran itu caranya mabni alal ijazi wal hadf. Hanya disebutkan sebagian. Yang lainnya Anda boleh faham. Memang caranya bahasa Arab seperti itu. Wa kamalu surati hadhil mizan. Wa kamalu surati hadhil mizan, hadzal mizan anna al-qamara ketika Nabi Ibrahim ada yang paham, ada yang hafal ayatnya. Ada yang hafal ayatnya? Safik? Tak hafal pula. Siapa yang hafid di sini? Coba saya. Ayo, ro'a kaukaban. Qala hada rabbi. Falamma afala. Ro'a kaukaban, tengok bintang. Tengok bintang. Falamma afala. Qala la uhibbul hafilin. Ketika tengok kaukab, yakni bintang atau qamar, bulan, fal qamaru afil. Fal qamaru afil. Wallah laisa biafil. Kenapa Habib? Allah itu tidak afil. Tahu afil itu maknanya apa? Afil ini saya tengok di kamus namanya Mukhtarus Sehat. Afil ini ghaibah. Kata-kata ghaibah itu maknanya hilang. Hilang itu tidak akan mungkin kecuali setelah tampak. Tampak dulu baru hilang. Kalau memang dari awal tidak tampak, Anda tidak akan boleh cakap hilang. Wong dia dari awal memang tidak ada kok. Berbeda kalau ada, kemudian Dr. Amron tiba-tiba tak ada. Dr. Amron menghilang. Kenapa? Karena biasanya ada, kemudian tak ada. Fadeh, dari ada menjadi tidak ada. Itu yang namanya afil. Ahli sunnah, ame itu dengan abstraksi yang lebih tinggi. Bukan dari ada ke tidak ada, akan tetapi berubah. Akan tetapi apa? Berubah. Berubah ini dibilang tagoyur karena ada semacam perubahan. Dari ada ke tidak ada berubah kan? Bukan, jangan tengok berubah macam Superman atau Power Rangers. Ini dia berubah, maknanya ada sebuah perubahan dari hal ke hal. Karena itu, kata-kata uful, nanti Imam Ghazali akan mentafsirkan at-taghayyur. Apa? At-taghayyur. Kata-kata taghayyur maknanya berubah. Oke Habib, kenapa Tuhan itu tidak boleh berubah? Ya tidak mungkin boleh berubah. Karena berubah itu dari hal ke hal. Dan berubah itu adalah dalilul hudus. Dalilul hudus. Sesuatu yang berubah, makna dia itu baru. Dan baru adalah lawan daripada sifat Allah yang namanya qadim, kidam. Kita sudah pelajari. Yang namanya kidam, dia itu maknanya la awwala li wujudihi. Tidak ada yang namanya taghayyur. Tidak ada yang namanya taghayyur. Karena ketika Allah itu berubah, akan ada yang bertanya, apa faedahnya berubah? Oh, setelah berubah Allah lebih sempurna. Maknanya sebelum berubah Allah tak sempurna. Tak ada guna Habib. Terus kenapa berubah? Kenapa berubah? Abad. Sia-sia. Karena itu mutlaqut taghayyur, perubahan apapun itu bagi Allah mustahil.
Nabi Ibrahim faham itu. Banyak orang yang mengatakan maknanya dulu Nabi Ibrahim ini kafir. Loh, ada yang mengatakan seperti itu, Sof? Sebelum Nabi Ibrahim tengok ini, tengok itu, maknanya sebelum itu Nabi Ibrahim tak tahu kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tengok ini, inilah uhibbul afilin. Tengok itu, falamma afalat. Maknanya ada fatrah sebelum Nabi Ibrahim itu tengok. Sebelum tengok Nabi Ibrahim itu kafir. Ada orang paham seperti itu. Ada khata'. Karena itu Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya, perkataan Nabi Ibrahim ketika tengok bulan, ketika tengok matahari adalah pembelajaran kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya pada saat itu meyakini bahwasanya Tuhan adalah planet. Dan sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Kita katakan zodiak. Oh, Anda apa? Saya Gemini. Oh, maknanya kejap lagi Anda akan mendapat rezeki. Ada kalau tengok di dalam news itu perjodohan. Siap-siap. Cancer akan mendapat jodoh sekejap lagi. Itu adalah apa namanya? Sisa baki daripada keyakinan pada zaman dahulu yang mengatakan planet-planet itu mempunyai intervensi di dalam nasib manusia. Di dalam nasib manusia. Sof, ini bukan madhab jadid, Sof. Ini madhab qadim. Dibilang sobi'ah. Dibilang apa? Sobi'ah. Apa kalau orang filsafat zakat ukulul asyrah wal aflaq wa ghairuhu itu mabni ala hada. As-sobi'ah. Mereka meyakini bahwasanya planet-planet itu mempunyai kesan. Yang menciptakan dunia ini bukan Allah, tapi planet-planet ini. Aflaq, kawakib, itulah yang mempunyai kesan terhadap manusia. Kalau mereka yang mempunyai kesan terhadap manusia, kenapa saya menyembah Allah? Lebih baik saya menyembah Allah. Planet. Kenapa? Karena planet-planet itulah yang mempunyai kesan terhadap saya. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya planet-planet ini bukan Tuhan. Aflaq wal ukul semuanya ini bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Bukan maknanya Nabi Ibrahim kafir. Bukan. Akan tetapi kata-kata ini untuk wahada min aqwal wujuh. Min aqwal wujuh fit tafsir ma dzakarahul Baydawi bahwasanya Nabi Ibrahim kata-kata ini digunakan untuk mengajari umatnya yang ketika itu menyembah planet. Nabi Ibrahim suka macam ini. Ketika menghancurkan patung dibilang tanya saja. Karena mereka menyembah patung. Kalau memang dia Tuhan, Anda kena tanya. Anda kena tanya. Memang hal ini sering dipakai oleh Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim meyakini kalau patung boleh, berhala boleh bicara. Bukan itu. Wadah. Wa kamalu suratil mizan annal qamaru afilun wal ilahu laisa bi afilin fal qamaru laisa bi ilah. So, tengok. Konklusinya negatif. Al qamaru laisa bi ilah. Kenapa? Karena kalau memang dia itu Tuhan, dia tidak akan ghaibah. Dia tidak akan ghaibah. Yang mana ghaibah itu mutakalimin abstraksi dengan hal yang lebih tinggi, bukan ghaibah, tapi berubah. Bentuk apapun berubah, walaupun dari tampak ke tidak tampak, atau dari tidak tampak ke tampak, atau berubah dalam bentuk apapun, perubahan itu menafikan ketuhanan dia. Wadah. Jadi bukan khususul ghaibah, bukan khususul uful, tapi umumut taghayyur. Umumut taghayyur. Suf hadi fi ghayatil ahamiyah. Orang-orang mutakalimin kalau Anda belajar kitab selain ini dikatakan ini adalah dalilul hudud. Tapi mereka tidak mengatakan bahwasanya dalilul hudud diambil daripada perkataan Nabi Ibrahim. Ini adalah khususnya Imam Ghazali yang ingin merapatkan antara ilmu kalam dan kitab was sunnah, mantik dan kitab was sunnah. Ayo. Walakin al-Qur'an 'ala al-ijaz wal idmar mabnahu.
Memang Allah tak cakap al-qamaru afilun wal ilahu laisa bi'afilin, tak macam itu. Cuma cakap inilah uhibbul afilin. Tapi kalau kita detailkan perkataan inilah uhibbul afilin, dia sebagai patron akan menjadi anal qamaru afilun wal ilahu laisa bi'afilin fal qamaru laisa bi'ilah. Allah tidak cakap macam itu karena Quran itu mabna alal ijaz. Quran itu memang dikonvert seperti itu. Dikonvert seperti itu. Ayo. لكن العلم بنفي الإلهية عن القمر لا يصير ضروريا إلا بمعرفة هذين الأصلين. Begitu pula maknanya fal qamaru laisa bi'ilah, yang namanya dia itu natijah tidak akan bisa menjadi dorurian kecuali Anda mengetahui mayornya dan minornya. Ayo. وهو أن القمر آفل وأن الإله ليس بآفل. وإذا عرف الأصلان صار العلم بنفي الإلهية عن القمر ضروريا. Kalau premis minor dan premis major diketahui, maka konklusinya doruri. Konklusinya doruri. Maknanya kalau Anda mengakui premis minor dan premis mayor, Anda tidak boleh mengingkari konklusinya. Karena konklusi hanya efek daripada minor dan mayor. Kalau Anda nak komplain, komplain di salah satu minor atau mayor. Tapi kalau Anda sudah setuju ada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, Anda tidak boleh komplain di natijah. Apa yang Anda komplain daripada al-qamaru afil? Tak ada ya Habib. Memang qamar itu kalau siang tak ada, kalau malam ada. Wa annal ilah laisa bi'afil. Anda nak komplain kah bahwasanya Tuhan itu bukan afil? Anda nak komplain? Kalau Anda nak komplain sila. Wahabi komplain di sini. Wahabi komplain. Bagaimana komplainnya? Bukan sih tempatnya. Nanti di ilmu akidah. Ini adalah ilmu mantik. Aywa. Faqala. فقال أنا لا أشك في أن نفي الإلهية عن القمر يتولد من هذين الأصلين إن عرف جميعا، لكنني أعرف أن القمر آفل وهذا معلوم بالحس، وأما أن الإله ليس بآفل فلا أعلمه ضروريا ولا ضرورatan wala hisan. Itu seperti yang saya katakan. Katanya ini, sekarang saya tahu muqaddimah ula atau muqaddimah sugro anal qamaru afil, saya boleh tengok. Tapi saya tak setuju. Tahu dari mana al-ilahu laisa bi'afilin? Saya tak pernah tengok Tuhan, saya tak pernah tengok Allah. Macam mana saya nak tahu Allah itu boleh ghaibah atau tak ghaibah? Kena